Tahap kedua isim, pembagian kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Ayyuhal musyahirun fi barnabij ta'alum al-lughati al-arabiyah. Insyaallah dihaja al-mubarakah sanastabiru. Baiklah kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan waktu ini kita akan teruskan pengajian kita, yaitu sekarang kita akan membahas tentang tahap yang kedua isim. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tahap yang ini, yaitu tahap yang kedua untuk kalimat isim. Jadi, setelah kita membahas tahap yang kemarin, yaitu tahap pertama, kita mengetahui tentang masalah huruf, kalimat, dan kalam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian daripada kalimat tersebut. Namun sebelum kita bahas tahap yang kedua ini, kita akan bahas lagi yang kemarin, atau kesimpulan tahap yang kemarin, yang tahap pertama yang telah kita pelajari. Nah, jadi pada tahap yang pertama, yang kemarin telah kita pelajari, yaitu ada yang namanya huruf, kalimat, dan kalam. Jika dibilang persatuan saja, atau per biji, atau per satu ayat saja, itu namanya huruf, yang kemarin telah kita pelajari. Lam saja itu namanya huruf, mim saja itu namanya huruf. Dan jika kita padukan antara huruf-huruf tersebut, maka kemarin telah kita pelajari itu dinamakan kalimat. Seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika kita ambil per spasinya atau perkumpulan daripada huruf tersebut, ini dinamakan kalimat. Lillahi juga dinamakan kalimat, dan Robi dinamakan kalimat, al-alamin dinamakan kalimat. Nah, kemarin pun telah kita pelajari tentang masalah kumpulan daripada kalimat itu, yaitu dinamakan kalam. Kemarin telah kita pelajari seperti ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika kita baca full satu ayat atau kita baca semuanya, nah ini dinamakan kalam. Jadi kumpulan dari kalimat ini dinamakan kalam. Kemarin telah kita pelajari. Nah, untuk tahap yang kedua ini kita akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang pembagian daripada kalimat. Jadi yang akan kita pelajari kumpulan daripada huruf, yaitu kalimat, dan di sini akan kita pelajari di tahap kedua, yaitu pembagian daripada kalimat tersebut. Nah, untuk tahap kedua ini yaitu pembagian daripada kalimat. Untuk kalimat yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Jadi kalimat tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Nah, di buku tahap kedua ini dibahas tentang 3 bagian tersebut. Yang pertama yaitu ada kalimat isim. Jadi kalimat itu ada yang dinamakan kalimat isim. Yang kedua, kalimat itu ada yang dinamakan yaitu kalimat fi'il. Yang ketiga, kalimat itu ada yang dinamakan kalimat huruf. Nah, apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf? Di tahap kedua ini, di buku kedua ini telah kita pelajari semuanya tentang masalah 3 kalimat tersebut. Pertama, kalimat isim. Apa itu isim? Isim adalah nama. Isim itu adalah nama. Seluruh perkara yang mempunyai nama itu disebut kalimat isim. Yang kedua, kalimat fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Jadi fi'il adalah kata
kerja. Akan kita bahas fiil isim pun akan kita bahas. Yang ketiga yaitu ada yang disebut atau yang dinamakan kalimah huruf. Apa itu kalimah huruf? Kalimah huruf yaitu adalah kata sambung. Kata sambung. Nah, di sini diterangkan di buku ini tentang ketiga kalimat tersebut. Pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Jadi kalimat itu hanya terbagi menjadi tiga, isim, fiil, dan huruf. Isim itu nama. Seluruh perkara yang mempunyai nama itu disebut isim. Contoh di sini seperti nama benda, nama manusia, nama tempat, nama sifat, nama binatang. Nah, semua ini disebut kalimat isim. Seperti di hadapan kita ada pulpen, pena, itu namanya kalimat isim. Baju, pensil, banyak sekali yang memiliki nama, itu termasuk kalimat isim. Jika benda seperti tadi, pulpen, pensil, baju, dan lain-lain. Untuk manusia, Zaid, Bakar, Khalid, Umar, itu namanya kalimat isim. Untuk tempat, masjid, musola, madrasah, sekolah, itu disebut kalimat isim. Untuk sifat seperti pelit atau pemurah, pemaaf, baik, dan sebagainya, itu disebut kalimat isim. Untuk binatang, ibil, onta, bakor, sapi, itu semuanya kalimat isim. Jadi kesimpulannya, di dunia ini seluruh yang mempunyai nama itu dinamakan kalimat isim. Jadi gampang. Kalau kita mempunyai anak dan anak kita sekarang sedang mengaji bersama kita, kita arahkan, coba tebak atau sebutkan 5 kalimat isim yang berada di hadapan kamu. Pasti anak kita akan langsung menjawab. Apapun yang ada di hadapannya, pasti itu namanya kalimat isim. Misal anak kita sedang berada di kamar, dia akan jawab tempat tidur, bantal, apa saja di situ yang ada di kamar, itu semuanya kalimat isim, asal itu mempunyai nama. Jadi simpulnya, kalimat isim adalah nama benda, manusia, tempat, sifat, dan binatang, itu disebut kalimat isim. Yang kedua ada kalimat fiil. Apa itu kalimat fiil? Kalimat fiil adalah kata kerja. Nah, di sini kata kerja itu terbagi dalam beberapa bagian. Ada telah, pekerjaan yang telah dilakukan. Ada sedang, pekerjaan yang sedang dilakukan. Ada akan, pekerjaan yang akan dilakukan. Ada memerintah, memerintah untuk bekerja. Ada melarang, melarang untuk bekerja. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu tidak terlepas dari yang kelima ini. Nah, itu disebut kalimat fiil. Pekerjaan yang telah, contoh, saya telah makan. Nah, itu kalimat fiil. Atau yang sedang, saya sedang mengaji. Nah, itu kalimat fiil. Atau akan, saya akan tidur, misalnya. Saya akan mudik, saya akan ke Jakarta. Nah, itu disebut kalimat fiil. Lalu memerintah, cepat kamu bawakan minum kepadaku. Nah, itu kalimat fiil. Karena memerintah, cepat kamu tulis, itu kalimat fiil. Lalu ada melarang, jangan kamu pukul. Nah, itu juga kalimat fiil. Jadi jika di dunia ini yang benda, manusia, tempat, sifat, binatang, itu adalah kalimat isim. Dan jika yang berhubungan dengan kata kerja, itu adalah kalimat fiil. Jadi anak kita atau murid kita di sini, kita meminta kepada murid kita yaitu untuk contohkan satu persatunya di antara yang kelima ini. Contoh, misalkan punya murid namanya Zaid. Coba Zaid contohkan 3 kata kerja yang menggunakan telah. Zaid otomatis akan menjawab, aku telah mandi, aku telah makan, aku telah sholat. Itu namanya kalimat fiil. Nah, untuk kata telah tersebut, nah di sini ada keterangan masing-masingnya.
telah itu ini menunjukkan fiilnya fiil maddi. Jadi yang telah, seluruh perkara perkataan yaitu yang berhubungan dengan telah itu dinamakan fiil maddi. Yang kedua, sedang. Nah, untuk sedang dan akan ini namanya fiil mudhore. Contoh, saya sedang mengaji, itu adalah fiil mudhore. Saya akan tidur, itu ada fiil mudhore. Nah, seperti itu. Jadi caranya sangat mudah. Lalu ada memerintah. Memerintah ini disebut fiilnya fiil amar. Jadi fiil amar itu adalah perkataan memerintah. Contoh, ambilkan aku buku. Nah, itu memerintah. Itu adalah fiil amar. Kul, ucapkan oleh kamu, itu adalah fiil amar. Jadi seluruh fiil atau perkataan yang berhubungan dengan memerintah atau menyuruh itu namanya fiil amar. Yang terakhir ada melarang. Melarang itu yaitu dinamakan fiil nahyi. Fiil nahyi. Untuk fiil nahyi itu adalah melarang. Jangan kamu pukul, itu adalah fiil nahyi. Jadi kesimpulan daripada fiil tersebut hanya ada 4. Fiil madhi, pekerjaan yang telah. Fiil mudhore, yaitu pekerjaan yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Fiil amar, memerintah mengerjakan. Dan fiil nahyi adalah melarang untuk mengerjakan. Nah, di sini murid kita atau anak kita bawa dulu saja ke dalam bahasa kita sehari-hari. Jadi kita bawa dulu saja ke dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan langsung kita fiil mudhore. Fiil mudhore ini adalah yadribu, yadribani, yadribu. Jangan seperti itu dulu. Jadi ini kan bertahap. Kita bawa anak kita supaya paham bahwa fiil madhi itu pekerjaan telah. Fiil mudhore itu pekerjaan sedang. Nah, kita bawa seperti itu dulu. Yang ketiga yaitu ada kalimah huruf. Kalimah huruf yaitu kata sambung. Jadi kata sambung itu disebut kalimah huruf. Contoh di sini untuk dalam bahasa Indonesia ada dari atau terhadap, lalu ada dengan, dan lain-lain. Masih banyak. Nah, ini merupakan kalimah huruf. Jadi kalimah huruf itu kata sambung. Maksudnya bagaimana kata sambung? Kata sambung yang menyatukan antara satu kata dengan kata yang lainnya sehingga berubah menjadi satu makna. Nah, itu adalah kata sambung. Contoh, ada kata aku ditambah kata Jakarta. Nah, aku ditambah Jakarta ini akan menjadikan satu makna ketika ditambah kalimat huruf, yaitu kata sambung. Contoh, kita akan tambah dari. Maka di sini aku dari Jakarta. Nah, dari inilah ini yang namanya kalimat huruf. Lalu aku ini namanya kalimat, dan Jakarta juga sama namanya kalimah dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Indonesia. Ini juga sama kata dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk kalimah huruf itu adalah kata sambung yang menyambungkan antara aku dan Jakarta. Jadilah satu makna, jadilah satu pemahaman. Aku dari Jakarta. Ketika Zaid berkata kepada Umar, Umar, aku dari Jakarta, otomatis Umar akan paham dengan perkataan Zaid tersebut. Nah, ini bisa pahamnya Umar dengan perkataan Zaid tersebut karena menggunakan kalimah huruf yaitu dari. Tapi berbeda ketika hanya menggunakan aku Jakarta, otomatis tidak akan paham. Kenapa? Karena tidak ada kalimat huruf di situ yang menyambungkan antara kedua kalimat tersebut. Jadi simpulnya di tahapan yang kedua ini, anak kita atau murid kita hanya kita ajarkan seperti ini, dan kita teks berulang-ulang, kita berikan dia teks, kita berikan dia pertanyaan-pertanyaan. Jadi hanya seperti ini. Ini untuk tahapan yang kedua. Nah, di sini juga yaitu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Di antaranya teksnya seperti ini. Ya, jadi di buku ini sudah ada
semuanya sudah komplit, sudah ada pertanyaan untuk diisi oleh murid kita atau untuk diisi oleh anak kita tentang teks-teksnya ini. Jadi di sini ada, semisalkan kita tanyakan kepada anak kita di surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, alam taro, tidakkah kamu perhatikan kaifa bagaimana fa'ala telah bertindak rabbuka Tuhanmu bi terhadap ashabil fil pasukan gajah. Nah, jika kita tanyakan kepada murid kita atau anak kita, nah, satu ayat saja ini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah kamu perhatikan bagaimana telah bertindak Tuhanmu terhadap pasukan gajah. Nah, kita tanyakan kepada anak kita atau murid kita, manakah di antara ayat tersebut yang termasuk kalimat isim? Dia akan mengetahuinya. Kenapa? Karena tadi nama benda, manusia, tempat, sifat, binatang itu adalah kalimat isim. Oke, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ada fil pasukan gajah. Ada nama binatang. Nah, nama binatang pasukan gajah. Ada gajahnya di situ. Ada pasukannya. Pasukan termasuk manusia. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, berarti al fil itu adalah kalimat isim karena maknanya adalah menunjukkan binatang atau pasukan, menunjukkan manusia. Masih banyak di sini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh yaitu anak kita atau murid kita mengenai kalimat tersebut. Nah, demikian inilah tahapan yang kedua kita ya. Tahapan yang kedua. Pada tahap ketiga akan kita bahas cara mengetahui kalimat isimnya bagaimana di dalam kitab kuning maupun dalam Al-Qur'an. Nah, jadi tahap 2 ini cukup demikian, hanya segini, yaitu intinya kita ketahui bahwa kalimat itu terbagi menjadi isim, fiil, dan huruf. Isim itu nama, fiil itu kata kerja, dan huruf itu adalah kata sambung. Usahakan anak kita atau murid kita supaya bisa atau memahami teks seperti ini terlebih dahulu. Nanti kita akan ada proses yang kedua, yang ketiga, sampai dia mahir menebak seluruh kalimahan-kalimahan yang berada di kitab kuning ataupun Al-Qur'an. Nah, demikianlah ini tahap yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.